Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para murid-murid yang berbahagia, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita merasakan hari ini rasanya orang yang luar biasa, maka harus kita syukuri dengan rasa terima kasih. Kita yakin bahwa apa yang kita terima itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai hamba yang beriman dan bertakwa, ya tentu kita ikuti apa yang Allah perintahkan melalui Rasulnya, melalui Nabi Muhammad. Karena ini semuanya adalah Muslim, maka harus mengajak semuanya untuk kita sama-sama meniti jalan kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pembelajaran kali ini Pak Haris tidak biasanya untuk mengajar mata pelajaran ini, tapi kali ini sebagai praktek dari Pak Haris mengikuti pelatihan KKA. Tahu KKA enggak? Enggak tahu. Karena itu hobi, karena itu kecerdasan, karena itu artifisial. Nah, jadi dari itu berkaitan dengan informatika. Karena Pak Haris mengajarnya itu di sekolah ada IPS, prakteknya ya harus ada praktek ajaran ini. Dan kalian tentunya sudah sampai di tadi mau bilang Pak yang kita kalian ya. Pertama atau Pak Bima? Pak Iman Tanah itu siapa? Pak Ahmad Rukari sama berarti. Pada kesempatannya kalian itu sudah sampai di berapa ya? Pertama sudah. Nggak tahu lupa ya sudah akan berada di berapa, tapi Pak Haris ulang kembali kepada kalian. Pak Haris sampaikan akan kita sama-sama gali yakni tentang algoritma. Kalian bisa lihat di bab 2. Bab 2 judulnya apa bab 2? Komputasional. Sedikit mengulas kembali, kalian sudah masuk di komputasional? Belum. Dan lama ini gimana? Belum paham jadi? Mundur. Belok ya? Oh ya, sudah. Ya Allah. Ini yang berbahasa algoritma. Adalah komputasional, maka Pak Haris sedikit memberikan gambaran komputasional itu yang bagaimana. Karena Pak komputer itu canggih kan sudah. Yang buat siapa? Nama kita hebat ya. Kalkulator hebat juga. Dalam perkalian berapa aja bisa ya. Cepat lagi lebih dari manusia. Ya enggak? Kalau kita ngetikkan 255 dikali 256,6 di kalkulator hitungan 1 kali 2 detik. 2 detik untuk ngetiknya itu langsung terjawab. Tapi kalau manusia, kalau enggak dilapas, dikasih pertanyaan seperti itu yang mikir dulu ngawang-ngawang atau nulis dulu cara apa itu bawa apa. Berarti hebat mana kalkulator sama manusia? Kalkulator bukan buat kalkulator kan manusia. Nah, ini berkaitan dengan apa yang akan Pak Haris pahamkan, apa yang akan kita pahami di algoritma ini.
Nah, yang dimaksud komputasional itu anggaplah berpikir pintar. Berpikir pintar. Pintar dalam hal apa ya? Dalam segala hal menyesuaikan kondisi, dalam menyelesaikan masalah, menganalisa. Misalkan saja kalian melihat kelas ini, wah bagaimana kelas ini supaya rapi, supaya bersih, supaya kondusif, supaya dilihat enak, segar. Lalu kalian kan akan mikir, oh kalau bersih berarti harus tidak begini, supaya harum berarti harus kasih wangian, supaya sebersih kipas atau AC. Nah itu dalam itu salah satu contoh berpikir komputasi, berpikir pintar. Manusia berpikir komputasional, maka dari kepintarannya itu bagaimana caranya menghitung dengan cepat. Kalau manusia butuh kapal, tapi dengan membuat sebuah algoritma, ini sudah algoritma, membuat algoritma, membuat kalkulator yang sudah disetting, diprogram. Kalkulator misalkan dibuat pokoknya kalau 2 kali 2 itu sama dengan 4. Ini gambarannya seperti ini. Dimasukkan lambda, dimasukkan ke kalkulator, mau sampai kapanpun selama kalkulatornya tidak error, 2 kali 2 akan langsung 4. Dimasukkanlah bermacam-macam angka perkalian. Makanya kalkulator itu tidak perlu, kalau kalian kan tabis perlu merojaan dengan hafalannya nggak hilang. Karena kalkulator itu sudah program, maka dimasukkan program sekali tanpa dimurahkan nggak hilang. Nah makanya ketika 446 kali 253 diklik langsung terjawab. Jadi ya mana langsung memakan kalkulator. Lah ya, buat kalkulator kalau nggak dimasukkan program 2 kali 2 ya nggak bisa jawab. Nah itu salah satu gambaran berpikir komputasional. Tadi Pak sampaikan tentang kelas komputer, kemudian sedikit contoh algoritma kalkulator itu termasuk algoritma. Tapi kalian sudah tahu belum algoritma itu sebenarnya sederhananya supaya mudah dipahami itu apa? Belum tahu. Kalian pernah dengar? Pernah? Barusan Pak sampaikan. Tapi mungkin kalian ketika buka YouTube, buka TikTok, kalian pernah dengar ada yang namanya algoritma. Nah, apa? Apa? Affiliate. Ya, itu ada kaitan dengan algoritma. Nah, jadi algoritma itu kalian pahami sendiri. Misalkan kalian itu mau buat kopi, kalian membuat kopi, kira-kira mau buat kopi itu langsung dituangkan air, habis itu dituangkan gula, dituangkan kopi, diaduk-aduk, atau siapkan gelas dulu, rebus air dulu sampai mendidih, siapkan gula dan kopi, masukkan ke gelas, airnya mendidih, tuangkan ke dalam gelas, baru diaduk. Yang mana? Yang kedua. Atau misalkan pakai air dingin, tuangkan, kopinya dimasukkan, gula dimasukkan, diaduk-aduk. Keliru ya. Nah, itulah algoritma. Tapi Pak Aris yakin kan belum paham. Apa nggak paham algoritma itu apa? Yuk. Misalkan inilah ini. Kalau pakai kelas misalkan ya ini apa nih? Datang tepat waktu, berpakaian rapi, begitu menggunakan tipu. Artinya ini kan harus kita
inilah dari sebuah algoritma. Gampang dulu. Jadi algoritma itu apa? Sekali lagi, yang ini Pak Ari siapin kalian beri paham. Tadi Pak Ari sudah sampaikan. Yang pertama yang tuangin air gula kopi itu orang buat apa jadi? Buat kopi ya. Buat kopi, dalam buat kopi langsung jadi kopi atau perlu step by step tadi? Air, itu dan lain sebagainya. Oh, sudah ada yang mulai nyambung ini ya. Itulah algoritma. Step by step, langkah-langkah yang dikumpulkan untuk menyelesaikan sesuatu yang diinginkan. Itulah algoritma. Kalian misal pakai sepatu, kalau pakai sepatu idealnya kan pakai kaos kaki juga kan ya, ada alas sepatunya juga kan ya. Kira-kira ada step by stepnya juga enggak? Nah, kalau dibuat sekumpulan step by step, ambil kaos kaki, ambil sepatu, pakai kaos kaki, masukkan dalam apa namanya ini kaki lah ya, kaki, masukkan ke kaki, kemudian masukkan ke kaki ke sepatu, kemudian tali. Nah, itu tertulis, misalkan tadi sudah ditulis dalam sebuah tulisan, anggaplah tulisannya itu judulnya tutorial pakai sepatu dan berisi tentang step by step langkah-langkah cara pakai sepatu. Itulah algoritma. Sudah mulai masuk gambar. Kalian pernah beli ini instan, pernah beli belum? Di mie instan itu ada cara apa namanya? Reaksinya enggak? Yang menit ini itu namanya algoritma. Jadi kumpulan langkah-langkah yang sistematis, yang puluhan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau tujuan yang diinginkan. Algoritma. Bang, ada paham kan? Kita lah ya. Coba sekarang kalian lihat di buku halaman berapa? Ya, 44. Sudah lihat ya, halaman 44 ya. Oh, kalian bisa lihat algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kalian sering menemukan langkah-langkah. Nah, nanti step by step, tutorial, langkah-langkah untuk mencapai sesuatu. Misalnya untuk masak mie instan. Dan itu harus sistematis, gak sembarangan. Masak mie instan pakai air dingin, gak direbus, dia gak akan bisa medok. Iya medok. Pernah dia bilang bumbunya gak boleh ikut direbus. Pernah ada yang bilang kalau air masakan pertama itu harus dibuat, katanya kan ya. Nah, itu salah satu step by step dalam sebuah algoritma buat mie instan. Ada bumbu-bumbunya. Jadi langkahnya harus sistematis, secara benar, tidak sembarangan. Nggak ada wadah,
langsung dituang-tuangkan aja ya, nggak ada warga yang buyar makanannya. Mulai gambar belum? Tutorial kalau buat algoritma tidur nyenyak. Coba kira-kira buat algoritma tidur nyenyak yang pertama apa kira-kira? Oh, harus ngantuk dulu. Buat tidurnya ngantuk dulu berarti ya banyak belajar berarti. Terus apa lagi? Kalau sudah ngantuk, pejamkan mata. Pejamkan mata apa lagi? Berarti nggak tidur, berarti nggak tahu caranya tidur ini. Apa? Ya tidurnya di kasur. Berarti gini tadi pertamanya. Sudah ngantuk, terus pejamkan mata, baru tekan kasur. Oke, coba kita uji Zidan. Dan ketawanya yang paling lucu. Dan gimana Jan? Pertama ketika sudah ngantuk Jan? Oh berarti sebelum balik lagi maghrib udah ngantuk ini berarti sholat isya dulu terus. Waduh, loh ini algoritma itu sholat apa tidur ini? Wah ini kayaknya meyakinkan nih. Apa? Pertama algoritma itu menyakitkan. Wah, gue malah gak tahu. Oke, kita dari urutannya ya, misalkan ya, ngantuk, ke kasur ya, terus baru baca doa, pejamkan mata, tidur. Oh, malam dulu. Ya, dia bisa buat bervariasi. Intinya adalah untuk tidurnya, tapi dalam membuat variasi juga nggak sembarangan, tetap harus turun. Jangan sampai seperti tadi ngantuk, pejamkan mata baru cari kasur akan keliru. Ya, misalkan mau buat instan, mau dibuat algoritma yang lebih lengkap lagi, ya berarti dengan siapkan uang dulu, ke warung, beli instannya dulu, nggak kepala ini. Iya. Oke. Paham ya? Kira-kira orang mau mandi bisa dibuat algoritma nggak? Bisa. Iya. Tapi jangan lupa sesuaikan langkah-langkahnya. Coba belajar dulu, jangan langsung mandi. Kira-kira apa lagi dalam kehidupan sehari-hari kalian yang itu juga merupakan sebuah algoritma? Nanti yang diminta ada apa lagi? Apa? Kalau naik motor biasanya di motor itu ada petunjuk kecil lah itu biasanya. Atau ketika beli motor baru ada juga buku panduan untuknya untuk nyalakan motornya. Kontaknya dimasukkan ke lubang kontaknya, kontak, nunggu apa jarumnya. Kalau yang masih pakai jarum itu dulu kan ya, baru nanti di starter dipanasin dulu kalau lama nanti. Apalagi nih kira-kira nih sekolah, algoritma sekolah ya bisa ya tadi yang bisa mainan itu bisa itu algoritma. Nah jadi algoritma itu adalah langkah-langkah yang sudah disusun, sudah jadi
hasil dari berpikir komputasional, merancang sebuah rancangan yang bisa dipakai oleh orang yang ingin melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan. Metode-metode itu tadi algoritma dibuat itu tadi. Kalian tahu rumus menghitung volume luas, menghitung volume kubus, menghitung luas persegi. Anda tahu ya? Nah, itu juga termasuk algoritma. Algoritma. Peraturannya adalah panjang dikali lebar. Misalkan kalian buat panjang lebar, nah ini adalah luas. Ketika ada orang yang belum tahu untuk menghitung luas persegi, mereka ya akan bingung gimana cara menghitungnya. Tapi dengan sudah adanya algoritma atau langkah, ini hanya sederhana saja, langkah seperti ini tinggal di ukur berapa panjangnya, berapa lebarnya, dikalikan, kamu itulah luasnya. Ini namanya algoritma. Ketika melakukan masih terjadi untuk transaksi yang ada cara penyajian itu juga namanya algoritma. Kalau tertib kelas kalian bisa jadi algoritma. Kalau kalian jadi algoritma, kalau diikuti step by stepnya, jadi algoritma. Oke ya. Coba sekarang kalian kasih waktu untuk memahami sebuah gambar di halaman 45. Jadi Pak Arif, perwakilan Pak Arif nanti tanya yang perempuan sama yang laki-laki. Nah itu bisa jadi masuk algoritma hidupnya itu barusan itu. Masuk cari tempat sandaran. Telepon lagi. Sudah paham belum? Sudah, belum Pak. Ngantuk. Ya sudah. Harus mau memberikan kalian sedikit apa ya? Aktivitas yang
bisa diketahui dan bisa dimengerti oleh orang-orang tertentu. Mungkin pernah, tapi kalian mungkin juga lupa. Kalian tahu ini berapa? Tahu ini berapa? Oke ya. Sekarang 2, 3, 5, 1, 4, 2, 3, 4, 5. 2, 4. Ini berapa? 2. Ini berapa? 5. Ini berapa? 1. Ini berapa? 2. Oh, udah masuk ini. 5. Oke ya, fokus ya, hanya anak-anak tertentu yang bisa. Wah, enggak, jadi enggak benar kan? Hanya anak-anak tertentu yang bisa, yang masuk. Main rubik, kadang-kadang main rubik cepat nyambung. Oh ya, main rubik juga bisa dibuat algoritmanya itu. Rumus kita apa itu bisa. 1 ya, ini 5 ya, oke ya, ini 3 ya, ini 5, 3, ini 5, ini 1, ini 4, ini 2. Wah, banyak anak-anak tertentu ini yang belum paham. Ada yang belum paham? Ada. Apa coba? Apa itu? Fungsinya adalah jumlah sebelumnya. Jumlah sebelumnya. Katakan ini 1, karena tadi 1 kan? Baik, katakan ini 2. Katakan ini 3, 5, 4, 5. Katakan ini 1. Maksudnya? Oh, gitu. Oke, sekali lagi. Pak Arif mau ajarkan kalian tepuk. Tepuknya itu mungkin kalian gini. 3, 2, 1. Ya. 3, 2, 1. Masih ingat? Ya, coba 1, 2, 3. Oh, lalu 3, 2, 1. Nah, begitu sudah selesai itu, tambahin 1 tepuk untuk hurufkan. Mulai 1, 2, 3. Oke, gambar ini. Udah lihat belum? Jadi di pembelajaran ini Pak Aris itu ingin kalian itu tahu algoritma itu apa. Algoritma itu apa? Terus nantinya kalian itu bisa buat sebuah algoritma untuk aktivitas tertentu. Nanti akan dibagi kelompok. Bagi kelompok 4, 2, 4, 5, 7, 8. Masuk belum? Belum masuk.
biar masuk kan. Kalian lihat. Ciko sedang belajar mengulang dari neneknya. Seorang ahli robotika pengetahuan. Nenek mengatakan bahwa inti dasar dari mengulang adalah dua perintah, yaitu M masuk dan K keluar. Masuk dan keluar. Ini itu benang. Badannya jarum dikeluarkan dari belakangnya kan keluar, masukin terus. Benangnya kan jadi kayak gini. Masuk dong. Jarum ada benangnya. Kalau begini tuh Pegel cok dan itu cok. Live nih. Ini itu gambar benang yang pakai jarum dimasukkan dari belakang gini, terus diginikan, didondongkan loh. Maksud kalau dari belakang keluar ke depan ini N apakah? Keluar, kemudian tobloskan lagi N. Oke ya. Nih, sebagai contoh, jika diberikan perintah KB2, lihat K berarti keluar dalam kurung B2. Huruf B nya mana? Nih B2, B luruskan kolom yang kedua. Nah, berarti keluar dari situ, dari bawahnya gini. Sebenarnya, nah kalau ini, kalau yang gambar pertama ini, kira-kira perintahnya apa ini? Jangan lupa angkat dulu. K E2 bisa, E4 juga tidak bisa. Kalau K E2, maka lanjutnya adalah M E4. Apakah sulit dipahami bagi kalian? Sulit banget. Oke, nanti Pak menunjukkan lagi. Oke, ini selanjutnya Pak untuk kelompok dulu. Nomor 1, nomor 2. Harus ikut-ikutan karena rekam. Jadi ketika ini ada sama itu nanti nomor 2, 4, 5, 6, 7. Bagikan pesan kalian buat algoritma ya, algoritma sederhana tema dulu. Ini algoritma ada yang representasinya bentuknya berupanya tulisan, ada yang simbol-simbol. Kalian pernah lihat terminal yang ada itu yang ada pencetannya itu terminal, kalau dipencet ke sini nanti nyala kayak api itu kan ya. Nanti mati. Simbolnya kan kalau untuk hidupkan cuma strip gini aja. Untuk matikan juga kayak ini gambarannya. Terminal. Nah ini loh Bang Sokan. Ini lampu loh, ini lampunya ini. Nah biasanya kan di sini ada gambar bulat, di sini ada gambar ini. Kalau dipencet sini kan merah begini, ceklek gini. Dan ini ceklek gini. Iya. Cuman itu gak ada simbolnya. Kalau ini biasanya ada simbolnya. Trace sama bulat. Nah itu yang disebutnya itu flow chart. Ada yang ketiga itu bentuk algoritma itu bentuk
kode. Belum, kalian sederhana dulu. Kalian yang teks saja. Kalian tinggal buat algoritma untuk orang supaya mudah memakai dengan algoritma kalian. Contoh tadi algoritma untuk kopi, tapi kan sudah kalian cari yang lain. Bisa. Kayak apa di nih? Bikin nasi goreng atau cuci piring. Tulis nama-namanya ya. Tulis ya, nama kelompok. Ini yang representatif atau bentukannya itu yang teks dari tulisan saja. Terserah kalian mau bagaimana. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Jadi kelompok apa? Nge-live ini Pak. Berapa? Nge-live pelan Pak. Ada yang nonton berapa? Banyak Pak, ada lagi ini Pak. Assalamualaikum Pak Adis juga. Cuma sebentar langsung keluar terusan tadi. Nah? Yang ini nih Pak. Yang ini lihat doang langsung keluar. Oh iya. Lupa tulis.
Cuk, cuk. Ucap kan aja. Ini kok Pak? Berapa kilo? Pak, udah selesai, kembali. Setelah selesai, tekan dulu. Itu live toh? Live apa? Live apa kok? Iya. Ya udah dulu. Assalamualaikum Pak. Coba. Kalau main udah naik habis sih. Biar rata, biar ada, Ih jijik. agar merata. Dimarahin goblok benar. Kenapa ini ya? Kenapa apa bukan? Iya. Kenapa? Itu. Iya tuh. Iya dah. Jadi. Pak Aris, ngomongnya Pak Aris. Masa iki kok? Oh ya iki ya.
Samsung. Aku udah 2 frame. Ini loh kong. Minggir. Di YouTube ya. Lah ini live kok. Aktor. Cari bambu. Potong bambu. Saya pernah ke kotor. Sini injek lah ya. Berhasil. Hah? Guntingan nih kong. Itu aja. Aku mau ini Arif Kiko. Kamar ini apa? Alamak. Bambel Pak. Lah, Video-videonya. Hah? Hah? Kenapa? Kita lihat. Pulang balik lagi. Panas benar aku. Iya, di mana? Sebenarnya jangan. Emang kan Yang selesai baru mau kemana? Dua ya? Eneng. Menang. Alep band 24 eneng apa enggak? Ambo. Nah, nanti itu nanti kelas berapa? Pastinya kelas
sini Pak, tapi dia pindah maunya di sana. Jadi pas ini jumlahnya itu 22. Langsung tadi mau BC. Coba. Lihat kamera coba kamera. Ya, itu cepat. Aku lebih simak, yang aku lebih simak. Makan atau minum, Istirahat. Kami akan masih Gue suka nonton. Kita Ini kayak gini, ini. Ini. gimana? Alep Gang. Alep Gang. Akan bergabung. Gang 24. Yang apa enggak? Alep itu Alep. Alepan. Mari. Live dong. Buka pintu, pakai sendal, jalan ke masjid. Buka pintu masjid. Apa Bi? Enggak dedek pakein. Itu balik lagi. Yang apa enggak Pak? Siapa itu? Hah? Siapa itu? Apa penjatin tanah? Nanti malah dipencet-pencetin loh sama dia. Tamat berbagi. Cium. Kayak enak gitu kan. Enak apa enggak? Semuanya sesekali. Apaan terkenal apaan? Ada lagi.
Pen. Pen. Pen kau mah dulu Pen. Pen, dicariin lu. Enek apa enggak? Bisa anak Enek apa enggak? itu dari tadi. Ini kan Walper. Ada apa enggak? Anjir. Terkenal. Agar TikTok rame gitu sih. Jadi ini kalau aku. Madam. Amoy kan lo. Madam. Alif Genggon Amoy. Rasa apa sama? Yo ini kamu deh. Sampai ini Pen. Ini. Anda melambai kepada Fadlan Al-Farid. Fadlan jangan. Pas ini. Bisa yuk. Kamarnya. Nanti kalau sudah selesai semuanya, akan ada presentasi. Mantap. Kamu harus siapa tukang lapar? Aku lapar Pak. Mana ada yang selesai? Iya, belum ya? Yang belum selesai kelompok mana? Kalau sudah selesai semua, waktunya untuk maju Satu. jadi satu kelompok itu semuanya maju. 7 detik lagi, Pak. 7 detik tersisa ini apa maksudnya, Pak?
maka boleh ya.
Nggak pernah suruh anteng. Yo, kelompok 3. Ayo kelompok 3.
Ya, sekali Pak Hari. Eh. Ada yang mau beri tanggapan? Tidak ada, cukup ya. Mau diteruskan apa tambah lagi? Oke, kita teruskan ke presentasinya. Dan terakhir, belum menopor. Baik, ini sedikit memahamkan kalian yang tadi kalian belum paham tentang yang dimaksud dari keuangan. Kalian lihat ini ya. Kalian perhatikan. Perhatikan dulu. Kotak C2 yang mana? Ini C. 2 berarti ini. Kalau A4 itu nih. Ini berkaitan dengan kalau mau buat, jika mau buat model model yang seperti ini dari sini ke sini, terus ini ke sini. Jadi jarumnya itu dari belakang supaya mau betul talinya seperti ini, jarumnya itu ada benangnya, disebutkan dari belakang terus masukkan lagi ke kotak yang mana terus supaya benangnya membentang seperti ini. Sudah masuk belum? Sabar belum? Ya. Nah, nih supaya bentang seperti ini berarti bisa masuk, bisa keluar dari kotak ini atau kotak ini. Dua-duanya itu bisa. Misalkan dari kotak ini dulu, berarti kodenya adalah tadi keluar apa? Namanya keluar itu berjalannya membuka dari belakang ke depan. K berapa? Kalau membuat seperti ini K berapa? K A1. Terus M nya masuknya ke mana? Ke D1. Berarti ini. Nah, terus yang ini. Kalau yang bentuknya seperti ini. Dari mana? Oh, dari mana dulu? C2. Dari C2 ini. Ya. K berarti ya. K C2 terus masukkan ke A3.
Hujan sudah masuk, alhamdulillah. Kalau hujan masuk, kalau saya masuk. Nah, sekarang kalian lihat kotak yang kedua itu, yang bentukannya itu kayak batu kupu itu. Kalian lihat itu. Sudah lihat belum? Sudah lihat? Sudah lihat belum? Itu untuk bentuk garis kupu-kupu seperti itu, tentunya caranya sama seperti tadi. Atau misalkan mau bentuk kayak gini, tadi kan Dirjan sudah memberikan langkah-langkahnya. Dirjan ya, untuk buat kayak gini berarti tadi pertama apa tadi ya? Tadi apa pertama? K2 ya bisa K2 terus M K2 K2 kan ini terus keblokkan ke A3 masuk A3 terus langkah selanjutnya K keluarkan ke mana? C1 terus masukkan ke A1. Nah ini algoritma untuk bentuk. Paham ya? Baik, teman-teman kalian. Sebelumnya kalian sudah gambar belum apa itu algoritma? Sebelumnya sudah gambar belum apa itu algoritma sebelumnya? Belum. Setelah belajar sudah gambar? Sudah. Menurut kalian yang sulit itu apa? Ada yang sulit nggak? Ada yang sulit nggak? Ngomong. Kalau ada mau ada, kalau nggak ada ngomong nggak. Ada yang sulit nggak? Ada yang sulit. Berarti mudah. Ya, mudah. Baik, selanjutnya kalian itu akan membuat yang pakai simbol. Bulan segitiga, silang, kotak. Yang seperti itu. Untuk hari ini kita cukupkan saja. Tapi sebelum itu hasilnya dikumpulkan dulu. Jemput Pak, lapar Pak. Perhatikan, tadi kalian sampaikan ada 3 algoritma, ada 3, ada yang berbentuk teks, ada yang pakai gambar, ada yang pakai Nah, ini yang atas ini teks, yang ini Dirjan, kalau Dirjan buat pakai gambar. Namanya flowchart. Mal. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai untuk sesi pertama ini. Maka mari kita
kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan apa kalian terus kalian nanti lagi jaga minuman. Assalamualaikum warahmatullahi